Tuhan itu nggak bisa diserupakan dengan apapun karena dia berbeda-beda. Jadi udah mirip ke Avatar lah, 5 elemen gitu ya. Maksudnya, iya memang itu kan bukan begitu memang. Dia emang lucu ya. Kamu sendiri yang ketawa ujung-ujungnya kan. Bukan, memang ada ayatnya itu Bang. Masa aku bohong-bohong? Kalau nggak percaya cek aja nanti. Iya, saya tanya cuman itu, sebelum dia turun ke dunia ini, dia bentuknya apa nih? Api? Kalau api, tapi dia juga disebut air, dia disebut juga roh. Nggak bisa satu aja, nggak bisa. Avatar aja lah, kita sebut Avatar, boleh nggak? 5 elemen sekaligus tuh. Boleh nggak? Kalau nggak, ini kayak di film apa namanya Dharma itu. Iya kan, Avatar tuh kan menguasai 5 elemen tuh, air, udara, api gitu kan. Setuju nggak? Iya, makanya aku nggak bisa jawab tadi Bang. Nggak bisa aku jawab satu arah saja karena berbeda-beda. Iya. Terus setelah dia jadi manusia, sebelum dia jadi manusia, dia di elemen apa tuh? Ya kan, sudah menjadi manusia dia Bang, sudah menjadi Yesus. Kedagingan. Iya, sebelum dia mau jadi manusia, dia elemen apa tuh? Banyak, air, roh, manusia, api. Wah, banyak. Enggak, aku minta satu aja, api kah, tanah kah? Sebelum dia jadi manusia, dia di elemen apa? Ya kalau aku cuma saja jawab satu ayat, bagaimana dengan ayat yang lainnya? Oh, berarti Bapak jadi elemen angin, air, api, tanah ya Bang ya, Bapak ya? Apalah, kita kan itu data nih kita bicara. Yang kayak mana itu Yong? Udah tepat itu. Tumben kalian hari ini baik. Bang, berarti nggak puasa kalian ini? Bang Jumadi. Bang Jumadi. Ya. Kamu dari tadi makan terus. Bang Jumadi nanya. Kenapa nggak nanya Bang Jumadi? Kenapa Bang Jumadi nggak bertanya? Pertanyaan seperti ini. Kenapa Muslim itu bersunat? Coba tanya. Kalian pun disunat, kalau kalian disunat pun nggak ada perintahnya juga. Coba, kenapa kalian disunat? Tanya, coba. Kalimat tanya kayak ini. Kenapa kamu kenapa kamu bersunat? Coba. Bang Jumadi nanya sama saya. Ya, aku nanya kenapa kamu bersunat. Pasti kamu kan merujuk kepada Ibrahim nanti dalam Al-Quran. Enggak. Jawabannya enggak gitu. Biar enggak bau. Jadi? Biar enggak bau. Datanya mana Bang Hantu? Kalau ingin bernarasi itu bawa data Bang. Bukan kayak gitu Mbak. Kita dengan Kristen itu nggak perlu serius. Lagi ngarang dia, diturunkan kau kan kau ngarang-ngarang yang itu Kak. Makanya lah kalau yang ngarang-ngarang itu buang aja itu. Suka ngarang-ngarang, suka nambah-nambah. Apa itu? Ini banyak loh penontonnya, 102 orang. Nanti kalau menambah-nambahin ketahuan itu. Cek di Google kan nggak ada pula, ya kan? Ya jawab aja itu. Sebelum Yesus ini jadi manusia, dia jadi apa gitu? Kau di bawah aja kau ya, nyimak di bawah. Malah ketawa. Cepat jawab aja. Iya, apa saya jawab Bang? Iya, sebelum dia turun ke dunia ini, dia jadi apa tuh? Kayak apa bentuknya gitu?
Enggak, dia datang kepada Musa berupa api, dia datang kepada Abraham berupa manusia. Waktu dia apa namanya? Tuhan dia mengambil rupa manusia, dia mendatangin Abraham. Makan dia datang ke rumah Abraham, makan bersama kepada Abraham. Kepada Musa juga dia datang, tapi berupa api di semak-semak. Yang datang ini siapa nih? Yahweh atau Yesus? Hah? Bukan Yesus, Bang. Yesus belum ada di situ, di kitab Kejadian itu Yesus belum ada. Di kitab Kejadian itu kan buatan, kalau kita mencari Yesus dibuatan di situ, belum ada Yesus. Makanya aku tanya, Yesus ini sebelum datang ke dunia nih, dia ini bentuknya apa? Kayak api, tanah, apa gitu. Kami kan nggak tahu nih. Itulah jawaban saya tadi. Dia datang kepada Abraham berupa manusia, dia datang kepada Musa berupa api di semak-semak. Itu kan Yahweh, betul kan? Anggap aja lah itu Tuhan orang Yahudi gitu. Pas Tuhan Yahudi ini mendatangi Musa, Abraham, Salomo, semua nabi sebelumnya, semua yang didatangi dengan baik dia memerintah mereka atau apapun bentuknya gitu dalam keyakinan Kristen. Yesus ini bentuknya kayak mana nih? Dalam keyakinan Kristen sama, Bang, juga dia tidak kalau merujuk ke kitab perjanjian yang bentar ya, lama. Bentar. Jumadi tadi mengatakan dia karismatik ya? Iya. Oh, berarti menurut abang Tritunggal itu sesat ya, Bang ya? Enggak lah, mana sesat. Tritunggal itu memang ada. Enggak ada dalam kita. Setahu aku karismatik mengatakan Tritunggal itu sesat. Nah, itu kan mereka ini kan saya. Ngapain saya belajar sama mereka? Saya belajar dengan data. Oh. Katanya karismatik, tapi tidak mengakui Tritunggal sesat. Ya, saya memang karismatik, tapi kan saya perlu belajar sendiri. Ngapain kita berpatokan dengan orang-orang itu? Ini kalau karismatik lain tahu, ini abang bisa dipecat nih. Enggak, memang enggak ada yang namanya Tritunggal. Enggak, bukan enggak ada. Terus kenapa abang bilang karismatik enggak sesat? Sementara itu Tritunggal enggak sesat. Sementara karismatik mengatakan Tritunggal adalah sesat. Ya, Alah mungkin... Bang, abang Kristen apa coba? Iya, karismatik aku, Bang. Memang enggak ada Tritunggal dalam Alkitab. Yang ada Oke, karismatik. Apakah abang percaya dalam karismatik itu Tuhannya ada dua? Enggak ada dua Tuhan, enggak ada dua Tuhan. Itu enggak ada dua, satu. Wahyu 22 nomor 3. Apa bunyinya? Ada dua tahta di situ, tahta Allah dan tahta Anak. Abang mengakui Bapak atau enggak tuh? Bang Jumadi. Kapan lah kau sadarnya Jumadi? Hello Jumadi. Kapan kau sadarnya Jumadi? Yesus Jumadi. puasa, kau nggak puasa. Wah, lari kan? Kau bukan karismatik, makanya kau lari. Kau bukan karismatik, makanya kau lari dari pertanyaan itu. Kabur dia. Ku sapa dulu tamunya, Bang. Ya, Monitor silakan. Liga Rodrigo. Naikkan itu hantu irang yang hantu irang naikkan. Islam apa Kristen, Bang? Kristen saya. Mau diskusi? Boleh. Tuh tema di atas, Bang. Dialog antar agama, Bang. Itu tema umum.
Sama kayak kita tema di sini kita diskusi itu bukan tema, bro. Kalau Iya. tema itu Pertanyaan spesifik. pertanyaan sebelumnya aja, Pak. Sebelum Yesus Apa nih jadi itu? manusia, bentuknya apa nih? Yesus itu ya Yahweh. Yesus itu Yahweh sendiri. Aduh, udah lanjut Bapak ya. Yesus itu Yahweh, Yesua, Yahweh yang menyelamatkan. Sua itu artinya penyelamatan. Abang Katolik ya? Jadi bukan, saya Kristen. Iya, Kristen apa bang? Kristen apa bang? Kristen itu ya Kristen lah. Kristen itu artinya Iya, Kristen percaya pada apa? Yesus. Iya, Kristen apa? Gak ada Kristen apa? Tidak ada Wah, digolongkan menurut manusia. Kristen itu artinya percaya Yesus. Abang Katolik, karena Katolik percaya Sudah Yesus dibilang juga. Katolik itu agama, Protestan. Katolik itu agama, percaya pada Yesus itu Kristen. Iya udah, abang Kristen apa bang? Lah dibilang tadi nggak ada itu denominasi agama. Ya. Agama abang itu bikin denominasi. Agama Oke, tidak abang menyelamatkan, yang percaya Yesus yang menyelamatkan. Oke. Kok abang takut sekali mengakui abang Kristen Enggak apa itu, Bang? takut, bro. Saya tidak mendasarkan diri pada dominasi tertentu karena Ya, yang dipegang ya. itu adalah Alkitab, bukan paham, bukan doktrin. Ya. Oh iya. Iya. Merujuknya itu kemana itu? Alkitab lah. Iya, Alkitab yang mana bang? Alkitab yang mana? Abang percaya Wahyu, Kejadian, KPR atau cuma Yohanes, Markus, Matius? Alkitab itu satu kajian utuh. Jadi nanti saya akan tunjukkan kamu kan akan mengutip sesuatu yang melemahkan menurut kamu Yesus itu manusia apa. Enggak, Tapi jangan aku hanya tinggalkan bertanya. Aku hanya bertanya. pernyataan bahwa Abang Yesus adalah Allah. Yesus Enggak, adalah. karena pertanyaan kamu percaya pada ini enggak satu kesatuan utuh Alkitab itu. Oke, Yesus adalah Allah dalam konteks tiga pribadi. Sebenarnya nama satu Allah nggak tepat. hakikat. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Yesus adalah Oke. Tuhan. Oke, Yesus adalah Tuhan. Theos, God. Kalau Anda, tapi Allah itu enggak, karena Allah itu proper name-nya Tuhannya Islam. Oh iya, betul. Namanya Mantap, Tuhannya Bang, Islam mantap. itu Allah. Iya, Mantap. bukan Allah loh, Allah. Mantap. Oke. Iya kan? Alif lam Apa lam tadi, la, Bang? lam lam ha ya. Bang, abang sumbing ya, Bang? Enggak, bindeng lah habis baru ini. Apa namanya tuh? Flu. Oh, flu. Pantas aja ngomongnya nggak kerawan. Oke. Sebelum Yesus menjadi manusia, dia apa dulu, Bang? Ya Tuhan, Yahweh itu, Bapa itu. Oke. Terus kemana dia? Maksudnya kemana itu? Coba jelaskan, Bang. Apanya kayak mana? Apa Iya. yang perlu penjelasan? Iya, maksudnya jelaskan. Kalau gini Kenapa loh, dia kalau harus saya menjadi Tritunggal, kalau saya penganut Tritunggal yang kamu bilang pertama tadi, kamu boleh bertanya gimana? Lah dia Tuhan. Mm-mm. Apalagi yang mau dijelaskan? Dia Bapa, dia pencipta. Oke. Itu Tritunggal ya? Enggak, justru Tritunggal itu yang sampai sekarang ada kebingungan masalah Tritunggal itu. Oh, berarti Tritunggal itu sesat ya, Bang ya? Tritunggal memang tidak ada di Alkitab. Oh, sesat berarti, Bang. Oh, bukan soal sesat, bro. Tapi tidak ada di Alkitab. Kenapa yang enggak. tidak ada? Saya Kenapa serahkan yang pada tidak- kesimpulanmu. Saya perahkan, Iya, iya. tapi Oke, terserah oke. kamu. Oke. Kata orang Katolik Tritunggal itu sesat. Enggak, Katolik itu mempercayai Tritunggal. Berarti kamu Enggak, kurang ini. Kurang pengetahuanmu. Tritunggal bukan kurang pengetahuan. Coba abang lari ke Enggak, room karena kamu sebelah pakai yang kesimpulan. Katolik. Kecuali Enggak. begini loh, Aku kecuali nggak kamu pakai bertanya. kesimpulan. Aku nggak pakai kesimpulan. Enggak, nggak kamu pakai tadi kesimpulan. pernyataan, bukan Karena- pertanyaan kamu. Enggak, aku nggak pakai kesimpulan. Karena Loh, menurut kamu orang bilang, Katolik, menurut Katolik Tritunggal itu sesat. Itu pernyataanmu. Iya. Makanya saya menurut- koreksi. Bukan menurut saya. Diskusi dalam bukan diskusi menurut biasa saya, itu, kita bukan berargumen. menurut saya. Nggak Bukan usah menurut ini, nggak usah. saya. Itu Ya kamu menurut baru ngomong kok Katolik. menurut siapa lagi? Katolik kan, kamu menurut yang ngomong. Katolik. Karena aku Menurut dengar Katolik siapa? sendiri. Karena Katolik sendiri yang Sorry bro, mengatakan kamu nggak mereka bisa. tidak Kamu kasih begini, kamu kasih keterangan di mana Katolik menyatakan Tritunggal sesat. Kasih sama Oke, saya nih. Oke, siap. Yang resmi loh ya. Lah, Pernyataan kok Katolik abang yang resmi ngamuk? bahwa Tritunggal adalah sesat. Kok abang Mana? ngamuk? Kok abang ngamuk? Kok ngamuk? Saya cuma nanya kamu kok ngamuk. Ya,
Kamu terlalu sensitif, perasaan jangan seperti... abang tanya sama Katolik, kenapa sampai kalian mengatakan bahwa Kok tanya Katolik? Kan itu pernyataanmu. Saya tahu Katolik tidak pernah ngomong begitu. Karena saya bertanya langsung sama seorang Katolik. Nggak bisa, kamu bertanya langsung. Mereka mengatakan Tritunggal itu sesat. Begini bro. Karena mereka Sorry, mengatakan mereka tidak percaya dengan yang namanya KPR, Wahyu, Kejadian, itu Galatia. Mereka hanya percaya keempat. Markus, Matius, Yohanes, dan Lukas. Sudah ya. Itu yang membuat mereka tidak nggak apa-apa. mengatakan Saya kasih tahu kamu. sesat. Nggak apa-apa, saya kasih tahu gini. Kamu bilang Katolik bilang Tritunggal coba sesat. naikkan siapa itu yang di bawah itu? Tenang dulu gini. Saya bilang bahwa ada teman saya bilang Islam percaya Superman adalah Tuhannya. Kamu bisa pegang nggak omongan saya? Kan nggak ada artinya omongan saya itu. Saya bisa bohong apa aja, saya bisa ngomong apa saja. Nah, kalau kamu mau bilang bahwa itu, kamu tunjukkan buktinya, pernyataan resmi Katolik yang bilang bahwa Tritunggal adalah sesat. Kalau nggak nilainya sama dengan omongan saya itu, nilainya sama dengan omongan kamu. Karena punya dasar bahwa Katolik mengatakan nggak bisa bro, saya juga bilang punya dasar bahwa Islam itu percaya Superman itu adalah Tuhan. Kira-kira sama nggak omonganmu dengan omongan saya? Nggak ada percaya. Nggak ada kan? Kamu bilang, saya bilang tadi tidak ada Katolik yang bilang Tritunggal adalah sesat. Kalau kamu bilang ada, terus buktikan. Abang Kristen Jangan cuma Bang? ngomong bahasa teman saya. Saya bisa pakai kalimat yang sama. Teman saya bilang begitu. Gak ada nilainya itu ngomong teman saya. Terus Abang Kristen Itu apa? loh kalau berargumen itu. Biar kita Terus Abang Kristen apa Bang? Biar kita bahas. Kamu ngulang lagi sudah saya bilang tadi. Kamu agak mikir berkembang gitu loh pertanyaan itu. Kristen apa diulang lagi? Udah saya jawab tadi. Saya Kristen yang percaya Yesus, Alkitab berdasarkan Alkitab. Kamu kembangkan pertanyaan. Kalau nggak mau saya yang tanya. Yang percaya Yesus. Kalau kamu boleh nggak dibalik saya yang tanya gitu. Yang percaya Yesus kan Bang ya? Iyalah. Abang percaya kalau Yesus mengatakan dia hanyalah hamba? Kamu percaya bahwa Yesus juga menyatakan dia adalah Tuhan? Mana datanya di mana? Silakan. Tapi jangan dipotong ya. Ya, silakan. Sesuai data ya, jangan doktrin ya. Oh iya, enggak. Siap lanjut. Bentar ya, saya buka dulu. Jadi ketika orang menyatakan diri sebagai Tuhan, ketika ada yang disebut bahwa dia itu Tuhan, ada dua poin. Pertama, dia menyatakan dirinya, ya kan? Kedua, dia mendemonstrasikan apa yang dia nyatakan itu. Semua orang bisa ngaku saya Tuhan, tapi begitu dia tidak bisa mendemonstrasikan kuasa yang ada pada dirinya adalah Tuhan, maka dia sama aja seperti kalau orang ngomong saya Tuhan, maka ada tiga kemungkinan. Apakah dia gila, seperti dia orang ngomong saya telur gitu? Saya sebutir telur itu sama kayak gitu gilanya. Atau dia penipu, dia pembohong. Saya Tuhan, banyak begitu. Ahmad Musadek misalnya gitu. Atau siapa yang saya nabi, semua orang bisa begitu. Yang ketiga, maka dia adalah benar-benar Tuhan. Nah sekarang kita lihat, kita tinjau Yesus itu apakah pernah menyatakan sebagai Tuhan? Nah kita lihat di Matius 28 ayat 18. Jangan dipotong ya, karena kalau dipotong berarti saya akan berusaha cepat. Yesus menyatakan diri otoritas Tuhan semesta alam ada padanya. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Tidak ada mau bilang nabi manusia apapun bilang segala kuasa pada aku telah diberikan di surga, segala kuasa di surga dan tanpa terkecuali. Itu apa? Pernyataan dia sebagai Tuhan. Yang kedua, hanya Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa. Lihat di Markus 25 ayat 11. Ketika di Markus 5 ayat 11 itu Yesus mengampuni dosa sehingga ahli Taurat mengatakan siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Dan Yesus berkata apa? Anak manusia aku Yesus berkuasa mengampuni dosa. Kemudian di Matius 5:31 ayat 2-32. Dan juga di Yohanes 8:51. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku. Yesus berfirman. Tidak ada nabi, tidak ada manusia yang mengatakan aku berfirman dan menuruti firman-Ku. Bahkan mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Itu pernyataan apa? Pernyataan sebagai Tuhan.
Kemudian Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan karena dia mengatakan bahwa doa dialamatkan kepadanya atas namanya, dan Yesus mengabulkan doa di mana? Di Yohanes 14, 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, itu pernyataan tidak mungkin manusia, tidak mungkin nabi. Karena dia mengatakan doa kepada dia dalam nama dia, dan dia yang melakukan apa yang diminta dalam doa. Kemudian Yesus menyatakan dirinya adalah hakim zaman akhir. Hakim zaman akhir yang menentukan seorang masuk neraka, seorang perbuatan seperti apa, dan dia tahu apa yang terjadi masa lalu. Tidak mungkin seorang manusia, apalagi seorang nabi atau apa. Itu pernyataan apa? Atribut Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam. Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Kemudian tidak ada manusia satupun yang menyatakan bahwa dia adalah kebenaran. Kebenaran mutlak itu yang bisa satu-satunya bilang saya adalah kebenaran, itu hanya Tuhan. Dan Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menyatakan saya adalah hidup. Saya yang memberikan hidup, dan saya adalah hidup itu sendiri. Karena satu-satunya yang bisa menyatakan bahwa hidup hanya berasal dari Tuhan. Itu di Yohanes 14-8. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kemudian Yesus menyatakan dirinya Maha Kuasa di Wahyu 1-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah asa, yang akan datang dan yang berkuasa, yang Maha Kuasa. Dia menyatakan yang Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Panjang kali, Bang. Lah, ya itu supaya lengkap. Itulah Enggak, Alkitab. aku hanya meminta bahwa Tuhan sembahlah aku. Bukan menggunakan Tuhan. nama-nama yang lain, bukan Loh, begini bro, begini. Kenapa Begini ya, Bang? jadi Kenapa? Jadi ada dua nih, saya kasih contoh. Satu adalah gajah, dia nggak ngomong aku gajah, tapi satu ada burung beo. Terus kamu bilang, ini yang burung beo ini Pak gajah, kenapa? Burung beo ini bilang, aku gajah, aku gajah. Tidak ada Terus? pernyataan gajah itu aku gajah. Oke. Jadi gajah itu tidak dilihat bukan karena dibilang aku gajah. Kamu lihat kakinya, kamu lihat belalainya, kamu lihat badannya, fisik dan penyataan dirinya, kekuatan kuasanya, dialah gajah. Bukan karena si burung beo bilang, aku gajah, aku gajah. Nah itu. Oke. Oke. Aku juga punya dalil bahwa mengatakan Yesus itu hanyalah utusan. Dia mengatakan diri hanyalah utusan. Saya bilang tadi Yesus boleh, kamu begini, Yesus itu utusan, Yesus itu yang mengutus, Yesus itu hamba, dan Yesus itu adalah Tuhan. Di mana aku mengatakan bahwa Yesus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, karena Yesus itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sesaat dia harus direndahkan dari malaikat untuk kepentingan penyelamatan, karya penyelamatan. Tapi dia juga adalah Tuhan. Karya Sama seperti penyelamat. oh ya, penebusan. Oke, Mantap oke. mantap itu si Giga Rodriguez tadi ya bilang kalau kita mengidentifikasi gajah ya dari ciri-cirinya bagus itu. Nah sekarang Tuhan Giga Rodriguez ya ciri-cirinya apa? Coba sebutin. Apanya? Oke, demonstrasi dong. Bukan ciri-ciri, demonstrasi. Semua orang bisa bilang ini ciri-ciri, enggak. Tapi bahwa dia adalah mendemonstrasikan kuasanya Tuhan. Matius 8:24-27. Alam tunduk pada Yesus. Sekonyong-konyong mengambutlah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbun gelombang. Tapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Orang apakah dia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Kedua, Yesus mencipta dari 5 roti, 2 ikan, menjadi 5.000 kali 2, 10.000. Kalau tambah anaknya 12.000, ditambah 12 bakul. Matius 14:16-21. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti yang sisa 12 bakul penuh, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki,
tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yang ketiga, Yesus mengetahui pikiran manusia, Matius 9:26. Maka dibawalah orang-orang kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidur. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat di dalam hatinya, ia menghujat Allah, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Nabi, manusia, tidak ada yang mengetahui pikiran manusia." Kemudian lanjut, kuasa Yesus sebagai Tuhan. Yesus mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Matius 24:34, 74-75. Aku berkata kepadamu, ia berkata kepada Petrus, malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Maka mulailah Petrus mengutuk dan menyebut, aku tidak kenal orang itu. Pada saat ayam itu berkokok, yang ini di ayat 74, maka teringatlah Yesus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Yesus berkuasa atas maut dan berkuasa membangkitkan. Yohanes 11, 17, 25-26, 43-44. Maka ketika Yesus tiba di depannya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percaya engkau akan hal ini? Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara kesal, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati datang keluar. Tangannya masih terikat. Tidak ada kuasa poinnya menyembuhkan kali ya. penyakit. Sampaikan itu tidak ada Biar poinnya. waktunya Tidak ada poinnya. sama gitu ya. Ya, Udah. kau menyampaikan terlalu panjang, kau tidak ada poinnya Udah. di situ. Ya, Udah. kau Benar. bernarasi melalui hukum akalmu sendiri. Ya di timer Tidak aja kali ya. untuk Kalau nggak di Yang saya timer baca kayaknya itu si Giga adalah ini di bakalan Alkitab. baca seluruh. Saya bukan Betul. bernarasi. Ya. Saya hanya membacakan apa yang tertulis di Alkitab. Oke Giga, kita udah tangkap ya. Kamu mengangkat poin-poin ya tentang Yesus itu punya kuasa mukjizat sebenarnya ya. Karena jelas ya di Yohanes 5:30 Yesus bilang dia tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya sendiri ya. Artinya ya dia melakukan sesuatu yang luar biasa ajaib itu ya atas izin Tuhan yang mengutus dia gitu ya. Kemudian kalau dikatakan Yesus itu Tuhan, dia Maha berkuasa, Maha mengetahui, banyak loh ayat-ayat yang mengatakan Yesus itu tidak tahu musim buara ya, tidak tahu hari kiamat. Kemudian dia kalau butuh keledai dia pinjam dulu ya. Waktu kecil dia juga menetek sama ibunya gitu, mengantuk, tertidur dan segala macam ya. Artinya di sana menunjukkan Yesus itu tidak maha berkuasa ya, tidak maha mengetahui karena dia tidak tahu gitu. Tidak maha berkuasa ya karena dia membutuhkan ibunya. Tidak maha berkuasa karena dia pinjam keledai, ada yang bilang mencuri keledai bisa juga gitu ya kan. Kalau dia maha mencipta ya dia ciptain aja keledai. Seling gitu jadi keledainya kan dia Tuhan. Padahal kalau dia Tuhan ya dia menjadikan keledai aja nggak perlu minjem ya gitu ya. Jadi data-data yang ada di dalam Bible itu sendiri justru membuktikan Yesus itu ya manusia yang terbatas, tidak punya ciri-ciri Tuhan tadi. Nah kalau kamu sebutkan tadi gajah ya, itu tidak bisa seperti Beo yang mengatakan akulah gajah ya. Artinya ciri-cirinya tidak hanya bisa dari sekedar klaim saja. Harus dilihat secara utuh, secara konsepsional ya. Gambaran utuhnya, ciri-cirinya, karakternya gitu ya. Dan Tuhan itu jelas kalau kita merujuk kepada KBBI ya sebagai rujukan kita secara umum dalam negara Indonesia ini ya. Yang tidak berlaku kepada suku tertentu, agama tertentu ya, orang tertentu ya, tetapi berlaku untuk semua warga negara yang hidup dan tinggal di Indonesia ya. Nah kata Tuhan di sana jelas definisinya ya. Definisinya ada 2. Yang pertama itu definisi secara lengkap, menampilkan konsepsi kata Tuhan itu sendiri ya, ciri-ciri Tuhan itu misal mencipta ya, mengetahui, berkuasa dan seterusnya. Dan kedua juga definisi Tuhan di sana dicantumkan, tetapi sifatnya hanyalah sebatas anggapan ya,
Ada orang yang menganggap uang itu sebagai Tuhannya, ya sebatas subjektivitas saja gitu ya. Tetapi tidak memenuhi ciri-ciri Tuhan yang pertama tadi ya, memberikan gambaran Tuhan itu yang bagaimana gitu ya. Nah jelas kalau definisi Tuhan itu kita lihat secara benar ya, merujuk kepada kaidah berbahasa yang baik dan benar, yaitu bahasa Indonesia ya, karena kita di Indonesia ya, maka Yesus itu gagal jadi Tuhan ketika dia di Lukas 11 nomor 27 dikatakan dia itu tergantung hidupnya kepada ASI ibunya ya. Artinya dia tidak mau berkuasa di sana ya. Kemudian ya, dia itu tidak tahu buah ara, musim buah ara di Markus 11 nomor 13 jelas di sana ya. Artinya gagal lagi dia jadi Tuhan. Karena Tuhan kan maha tahu. Masa Tuhan nggak maha tahu? Ternyata Yesus nggak tahu buah ara. Nggak tahu hari kiamat gitu ya. Nggak tahu dia bakalan ditangkap sama tentara Romawi dan seterusnya ya. Nah, secara rasional Giga ya, Yesus itu gagal seharusnya dianggap sebagai Tuhan. Kalau kamu tetap berbicara tentang Yesus sebagai objek yang empiris ya. Tapi biasanya Kristen itu ya tidak semata-mata membahas Yesus itu secara empiris, tetapi secara epistemologis ya, mengatakan Yesus itu adalah firman jadi manusia. Nah ini sebenarnya beda lagi pembahasannya itu Giga ya. Nah kalau kamu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang jadi manusia, sebenarnya secara simpel dan sederhananya asumsi Kristen tentang ketuhanan Yesus itu sebenarnya hanyalah mencaplok ya, atau menjiplak ajaran pagan yang sudah ada gitu. Itu simpelnya. Makasih, lanjut. Ya, saya tanggapin ya. Sebelum saya tanggapin tuh begini, ya. Ya tambahin Masih bangun, jatah saya nanti ya. Tambahin dulu. Enggak, Giga Ya. dulu. Giga dulu nggak apa-apa. Giga dulu. Gantikan Habis ini aja saya minta satu-satu dikit. dong. Nanti antum Kamu kasih. ngomong, saya ngomong kan gitu. Nanti Iya, orang lain lanjut. yang gantiin kita kayak gini. Jadi ya santai aja. Jadi gini, saya kasih analogi begini. Ketika Raja Charles yang adalah Raja Inggris, kemudian dia ingin karena suatu misi ya, itu masanya diutus. Siapa yang mengutus ya dia diri sendiri. Menjadi tukang sate di Ben Hill, namanya Pak Samain ya. Karena dia punya misi untuk mendengar apa yang misinya saat itu adalah mendengar apa yang dia menjadi tukang sate bernama Samain. Dia ngipas sate dong, melayani pembeli. Kemudian kenapa dia harus melakukan? Karena dia misinya adalah saat itu menjadi tukang sate. Tapi Pak Samain ini adalah Raja Inggris. Pak Samain bisa bilang apa? Perang, Inggris, perang. Menteri ini pecat. Karena dia Raja Inggris. Tetapi kita tidak bisa bilang, Pak Samain ini bukan Raja Inggris. Kenapa? Dia ngipas sate. Nggak mungkin Raja Inggris ngipas sate. Dia tuh dilayani. Kok dia melayani orang? Kok ini dia ngitung recehan? Dia yang paling kaya kok. Kok dia tiba-tiba ngitung recehan? Seperti itu cara berpikirmu. Kamu bilang bahwa Tuhan itu, loh kalau dia dengan kapasitas saat itu dia jadi Charles, boleh kamu ngomong begitu. Tapi dia ada misi. Apa? Ya dia misi jadi untuk mengetahui apa informasi, mengetahui ini ada misinya. Bahwa dia harus melakukan itu. Menjadi Pak Samain di Ben Hill. Tujuannya itu. Jadi begitu dia jadi Pak Samael, ya dia ngipas sate lah, orang dia jadi tukang sate. Ketika dia menjadi manusia, ya dia berperan manusia. Ketika bayi ya nyusu lah. Kok kamu mau pertanyaan kok Tuhan menyusu? Itu kan otak dibalik namanya. Nggak ada yang luar biasa dari apa yang kamu bilang itu. Ketika dia menjadi manusia, ketika kamu jadi tukang sate, ya kamu berperan sebagai tukang sate. Kamu berperan tukang sate, kok mau jadi Raja Inggris, kamu mau seperti duduk singgah sana. Terus kamu mau orang lain yang ngipas sate, tapi saya tetap jadi tukang sate. Kan nggak masuk akal. Nah, Yesus itu turun menjadi manusia. Ketika dia tunduk pada hukum ruang dan waktu, karena dia harus berada di ruang. Tetapi itu tidak berarti bahwa segala apa yang di dalam dia, karena dia adalah Tuhan, semesta omnipresent, omnipotent. Dimanapun dia bisa berada, dimanapun dia punya kuasa segala. Saya nggak ngerti pemahaman kamu tentang Tuhan, kalau kamu sendiri. Hal yang paling penting di sini yang mau saya bilang adalah, konsep kamu tentang Tuhan yang kamu sampaikan tadi, kalau kamu itu berarti kamu tidak paham Tuhan. Saya mengerti kenapa kamu tidak paham. Karena kamu tidak mengenal Tuhanmu. Kamu tidak kenal siapa Tuhan semesta. Tuhan saya Tuhan yang hidup. Tuhanmu Tuhan yang mati. Kamu bingung masalah itu karena kamu sendiri, kamu tanya teman seukubamu, siapa saja seluruhnya yang pernah ketemu, berhubungan, berkomunikasi, tidak ada. Karena Tuhanmu
ciptaan, fiktif. Tidak pernah ada satupun di dunia ini, ya di dunia yang saat ini sampai di dunia yang sebelumnya dari abad ke-7 seorang muslim yang pernah ketemu, berkomunikasi, berhubungan atau punya pengalaman langsung dengan Allah SPT. Tidak pernah ada. Tetapi kamu boleh tanya orang Kristen, bahkan orang Muslim yang sudah murtad. Itu mengalami pengalaman langsung. Kenapa? Karena Tuhan orang Kristen, Tuhan yang hidup. Di situ saat paling berbeda. Kamu bilang bahwa Tuhan itu harus begini, Tuhan. Kamu bilang Superman itu harus begini, manusia Superman itu fiktif. Harus punya kekuatan ini, matanya punya sinar laser. Nggak pernah ada. Bang Giga izin Bang Giga. Nggak usah dipotong bro, kita sama-sama. Udah sesak napas tuh. Kita semua. Iya. Nggak usah panik, nggak usah panik. Bagusnya Kita biasa aja, biasa aja. Jangan gantian kalau ngomongnya. nggak di timer dia bisa baca satu Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Satu Gitu. buku loh kamu dibacakan semua. Gantian orang tuh. Satu-satu. Dibaca semua sama dia. Iya, bernapas dulu Bang, bernapas ya Bang. Ya silakan Bang. Baik. Pertama, Anda menggunakan logika gajah untuk mengidentifikasi sesuatu. Ya, saya suka narasi Anda. Dan Anda bukan sedang menentukan gajah oleh orang buta kan? Saya suka itu. Permasalahannya gini, Kang. Bicara Tuhan, bicara yang keberadaannya harus diakui oleh setiap manusia. Anda bisa hari ini mendefinisikan siapa Tuhan menurut konsep Anda dengan menjadikan Yesus sebagai acuan. Karena Yesus masa lalu yang telah lewati. Saya mungkin sepakat dengan itu. Tetapi Tuhan yang sedang bicara adalah Tuhan yang pernah juga ada sebelum Yesus itu ada. Panjang lebar Anda mengatakan definisi Tuhan seperti yang Anda sebutkan tadi, laksana gajah. Kalau Anda ngomong sebelum Yesus ada, Anda kelebakan. Cacat akal Anda. Logika Anda nggak masuk sama sekali. Coba Anda jelaskan siapa itu Tuhan oleh Musa, nggak bakal seperti Anda menjelaskan. Coba Nabi Ibrahim suruh menjelaskan siapa Tuhan, nggak bakal seperti Anda jelaskan. Cacat, Kang. Karena Tuhan itu harus ada setiap zaman, setiap waktu, setiap masa. Akal Anda nggak membenarkan itu, kecuali Anda mengakui bahwa Tuhan itu dikatakan Tuhan ketika menjelma jadi manusia. Sebelumnya nggak ada Tuhan, itu Anda benar. Ya kan? Itu yang pertama tuh, Kang Rodriguez. Kita udah kenal lama. Masa lupa dengan Pak Angon? Jadi Tuhan itu harus dipahami oleh setiap manusia. Kecerdasan Anda harus sadar bahwa Anda pun bukan zaman ini Anda bisa diciptakan yang hidup. Tapi Anda pun bisa diciptakan sebelum Yesus ada. Apa narasi Anda? Nggak bakal ada yang menerima pernyataan Anda. Ya, itu yang pertama. Belum, itu baru satu. Ini banyak poin yang harus saya komentar. Yang kedua, Anda mengatakan tadi dengan sate. Ya kan? Kapan ada waktu dia berposisi. Sekali lagi, Tuhan itu harus mampu didefinisikan berbeda dengan manusia. Bedakan manusia. Bedakan manusia, bedakan Tuhan, bedakan batu, bedakan mobil. Harus mampu mendefinisikan. Tidak akan bisa satu posisi, satu entitas diberikan kepadanya dua sesuatu yang berkontradiksi. Ini rumus, Kang. Anda harus memahami loh. Tuhan itu apa definisinya? Dia maha. Nggak ada istilah negatif dalam dirinya. Sementara manusia sesuatu yang pasti ada dalam diri yang negatif. Kalau Tuhan maha hebat, maka dia mustahil maha tidak hebat. Kan dalam sini kan, agak sulit Anda nangkap. Contoh ada panjang dan pendek, tinggi dan rendah. Kalau A ini tinggi, maka mustahil dia pendek. Coba Anda narasikan Tuhan seperti nggak bisa. Oh, Tuhan tuh maha hebat Pak Angon, tapi dia juga maha goblok. Ya nggak bisa diterima dong. Tuhan itu maha kuat, maha hebat. Nah sekarang manusia apa? Yesus. Anda jelaskan tadi. Oh dia kan nggak ini, berarti alibi Anda. Analisa Anda tuh cara pandang Anda yang begitu rendah. Berarti yang ketika dia tidak bisa berbuat apa, dia bukan manusia, bukan Tuhan, berarti dia manusia. Dan Islam mengakui bahwa dia manusia. Tadi yang mengenai kehebatan Yesus kan, kami mengakui kan. Kami akui ada orang yang bisa menciptakan makanan banyak dan memberkati. Kami akui, Kang. Oke. Oh, dia bisa hidup, Pak Angon, bisa menghidupkan hewan. Kami mengakui, Kang, ada manusia dikasih kelebihan namanya mujizat, mampu menghidupkan manusia. Kami akui, Kang. Bukan kita Anda aja yang menjelaskan tentang kehebatan sosok itu tadi. Tapi ada sosok yang memungkinkan sama, dan saya pastikan sama.
dinarasikan sama. Oke, cukup. Ya kan? Artinya Pak, diam dong. Saya di goreng panjang loh. Lu keluar aja loh. Enggak Jangan pantas kalau lama-lama, bersama saya. biar cepet dia. Udah, lu buang aja. Saya nggak mau bersama Nabi. Lu jangankan saya si Kang Doga belum tentu nerima lu sebagai Nabi. Lu harus malu loh. Siap-siap gue adu. Seorang orang terhormat dan saya kenal beliau. Logikanya bagus main. Ya kasih luga, masa Tuhan perempuan, dia Tuhan laki-laki. Ya Kang Regas, boleh Kang Regas minta maaf saya. Ya, gitu Kang. Jadi 3 poin dulu yang saya tangkap dari pernyataan Anda tadi, walaupun banyak, cuma saya nggak catat, tapi intinya itu. Ya, tentang keberadaan Tuhan yang Anda lupa bahwa Tuhan itu ada sebelum Yesus. Anda harus mampu menjelaskan itu. Tuhan yang Anda bilang tadi bisa tidak konsisten karena Tuhan itu maha, tapi ternyata Anda menjelaskan ada sesuatu yang negatif, berarti dia bukan entitas yang sama. Ya, pinter dengan bodoh itu beda, tinggi dengan pendek itu beda, Kang. Tuhan nggak bisa ada 2 poin seperti itu. Ya kan? Yang ketiga adalah seperti yang terakhir saya sampaikan. Ini ada tamu juga, Kang Daging. Mungkin jatah antum nih. Kang Logis, nanti saya lanjut lagi. Gini ada tamu ya. Lanjut. Oke, jadi gini ya. Oke, dari saya tambahin bisa nggak nih? Ya udah, saya dulu Bang. Nanti habis itu Anda tambahin lagi terserah. Jadi gini, untuk menanggapi apa yang disampaikan Pak Angon tadi. Jadi gini Pak Angon ya, saya nggak terlalu apa yang Anda bilang itu sebenarnya nyambungnya kemana saya dengan pernyataan saya nggak terlalu paham gitu apa maksudnya itu. Tapi yang kita mau bilang tadi, apalagi dengan pernyataan Anda tadi, Tuhan itu harus bisa didefinisikan. Dari sini saya sudah tahu. Tuhan, kok yang mendefinisikan Tuhan adalah Anda tidak akan bisa mampu kalau begitu dia menyatakan dirinya, kamu hanya karena itu kuasa Tuhan. Jadi pernyataan orang-orang kalau di dalam Alkitab itu, orang-orang itu bukan mendefinisikan Tuhan. Tuhan yang menghampiri mereka dan menyatakan dirinya. Sehingga mereka menulis, menyatakan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Mereka tools sebenarnya. Jadi bukan mereka mendefinisikan, berpikir, oh Tuhan itu begini, enggak. Justru apa peristiwa yang terjadi. Nah inilah yang penting. Bahwa Tuhan itu harus nyata, hidup, dan eksis. Itulah yang terjadi di Alkitab. Tuhan di Alkitab. Itu rentang waktunya ribuan tahun Pak. Itu dengan puluhan orang. Tidak satu orang loh yang menulis Alkitab itu. Dan semua itu cross reference kalau Anda tahu. Saling keterkaitan. Kenapa? Karena Tuhan berperan di situ. Tuhan ada. Ada yang melalui penglihatan. Ada yang melalui di dalam hatinya. Ada yang suara. Ada berbagai macam. Ada yang ketemu langsung. Ada yang bertatapan Musa langsung. Ada yang berbicara bertatapan Musa. Kenapa? Karena Tuhan itu hidup. Anda harus berpikir begini. Ketika Nabi Anda tidak pernah bertemu dengan Jibril. Menurut Anda apakah Nabi Anda bisa jadi Nabi? Walaupun itu kesaksian sang Nabi Anda. Nggak bisa, kenapa? Itulah pentingnya wujud nyata, eksis, dan pengalaman tadi. Kalau itu tidak pernah terjadi, tidak pernah akan ada. Kalau Jibril itu tidak pernah ada, oh Jibril tidak terlihat, tidak teranu, yang berarti Jibril tidak ada. Sama seperti Tuhan. Kenapa itu orang Israel bisa membawa betul? Karena mereka mengalami langsung. Bergulat langsung, bahkan bergumul kalau dalam bahasa Yakub di situ. Bergumul langsung dengan Tuhan. Tuhannya real, nyata, hidup. Bersama-sama dengan mereka. Makanya Anda lihat sampai sekarang, itu tidak akan terkalahkan. Karena Tuhan sudah berjanji. Kenapa Tuhan memegang janjinya bahwa kamu di tempat itu kamu akan aman, siapapun tidak akan bisa mengalahkan kamu. Untuk menyatakan kepada kita bahwa perkataannya itu ya dan amin. Tidak akan bisa terbantahkan. Itu makanya dia berkepentingan akan selalu melindungi Israel bagaimanapun caranya. Karena perkataannya, mau diapain pun, itu dia akan tetap begitu, dia tetap akan survive di tanah yang dijanjikan untuk mereka. Karena itu sudah jaga. Apa berarti? Nah kembali tadi bahasa tadi Bapak Angon tadi bahwa Tuhan itu ini bro, ini Tuhan yang berbeda bro. Yang Anda maksud tadi Anda kan tadi bilang itu Tuhan harusnya. Tapi Anda mau menegaskan bahwa Tuhan Israel itulah Tuhan yang benar. Itu padahal kita bicara Tuhan yang Anda yakini dengan Tuhan Israel, Tuhan yang berbeda. Kalau Anda bilang Yesus itu apa? Ya Yesus itu Tuhan yang sama, Yahweh itu tadi. Tapi dia menyatakan diri 2000 tahun lalu dinamakan Yesus. Nama Yesus itu adalah Yahweh-Shua. Yahweh penyelapan. Yahweh-Shua. Jadi ya Yahweh-Shua. Yesua. Biasa. Baru lagi namanya ini. Selamat Ya Yesua, siang, Yesua itu Nom. memang Aduh. transliterasi. Yesus itu transliterasi dari Injil berbahasa Oke, Yunani. saya tanggapin Itu tidak. juga lihat dulu ya, biar nggak kepanjangan ini ya, lebar kemana-mana gitu ya. Pertama ya, kamu bilang ya kita itu siapa sehingga bisa mendefinisikan Tuhan ya. Nah ini kamu kacau sekali ini Rodriguez ya, masa definisi dipermasalahkan ya.
kata itu Rodriguez ya adalah alat kita berkomunikasi ya, berbicara, berkata-kata. Seperti misalnya ya, Yesus juga menerima perkataan Tuhan ya. Segala firman yang telah aku terima kemudian telah aku sampaikan, Yohanes 17:8 tuh ya, perkataan gitu ya. Hanya saja ya, perkataan itu ya yang memahami siapa? Ya kita manusia. Bagaimana kita bisa memahami perkataan itu? Ya perkataan itu kita lihat dari definisinya, dari penunjukan objeknya, dari penjelasan atau keterangannya. Gitu misalnya ayam ya, kalau ayam kita tahu gambarannya, kalau ada foto kita langsung tunjuk ya, kalau ada objeknya langsung tunjuk ya. Ini ayam, ini kucing, ini singa dan seterusnya gitu ya. Itu kita mewakili ya dalam berkomunikasi itu ya dalam bentuk kata-kata Rodriguez ya. Nah, dalam kata-kata itu ya tidak hanya bermakna kosong atau sifatnya ya suka-suka kita ngomong, nggak bisa ya. Karena dalam berbahasa, berkata-kata itu juga ada disiplinnya. Misalnya contoh ya, kamu bawa daun ke toko, ke warung ya, lalu kamu bilang ini bayar Pak, ini duit gitu ya kan. Ini nggak bisa Rodriguez ya, karena daun ya daun, duit ya duit ya. Atau misal kamu beli ayam ke tukang ayam ya, tapi yang kamu bawa pulang itu sepeda motor gitu. Ini juga nggak bisa. Nah, fenomena itu membuktikan kepada kita bahwasanya kita ngomong itu nggak boleh sembarangan, nggak bisa sembarangan. Misalnya kamu bilang nih ke tukang jualan tadi, warung tadi protes, ini kan daun deh, nggak bisa ini, terus kamu protes ini. Itu kan menurut Bapak, bukan menurut saya. Itu kan keyakinan Bapak, bukan keyakinan saya. Menurut saya ini duit. Menurut Bapak itu bukan, ya terserah Bapak. Nggak bisa begitu dalam berbahasa Rodriguez ya. Ada disiplinnya, ada kaidahnya, ada prinsip-prinsip dalam berbahasa itu ya. Kalau kamu langgar itu ya konsekuensinya ya hanya ada beberapa di sana. Kamu bodoh ya, atau kamu ini lagi tipu-tipu, lagi menyesatkan orang ya, atau kamu ini gila gitu ya. Hanya itu kemungkinannya kalau kamu nggak disiplin ya. Oleh karena itu kalau kita bahas tentang kata Tuhan Rodriguez ya, Tuhan itu adalah bahasa Indonesia ya. Dan kaidahnya berlaku umum ya. Kamu ke Inggris misalnya ya, yang berlaku di sana makna yang dipahami oleh orang Inggris. Kamu ke Cina, kata yang dipakai di bahasa Cina itu adalah makna yang dipahami oleh orang Cina, begitu ya. Jadi nggak bisa sembarangan Rodriguez ya. Nah, rujukannya sudah jelas tadi ya. Sudah clear secara empiris, secara rasional, Yesus itu gagal sebagai Tuhan. Karena kenapa? Karena ciri-ciri Tuhan berdasarkan data-data yang ada pada Bible itu sendiri, dia tidak bisa disebut Tuhan. Sebagaimana kamu bilang ya, burung beo itu bilang aku gajah, hanya sebatas klaim, padahal dari sosoknya ya, dari bentuknya, dari ciri-ciri fisiknya, tangannya, bulunya ya, belalainya mungkin ya tidak ada ya. Artinya dia tidak bisa disebut gajah karena ciri-ciri gajah itu tidak ada pada dirinya. Begitu juga Yesus ya, ciri-ciri Tuhan tidak ada pada dirinya, ciri-ciri nabi baru bisa ada ya. Kamu bilang dia bikin roti segala macam ya, berjalan di atas air menghidupkan orang mati, itu mukjizat, sebagaimana Musa juga ya, membelah lautan dan seterusnya begitu ya. Jadi bahasa itu penting Rodriguez ya. Nah, kalau kamu tidak disiplin sana, yaitu kemungkinannya kamu lagi tipu-tipu aja gitu, atau memang kamu bodoh gitu ya. Bodoh bukan maksud menghina ya, itu menjelaskan kamu tidak tahu ya disiplin dalam berbahasa begitu ya konteksnya. Mungkin segitu dulu ya, aku juga lagi ada urusan, mungkin teman-teman disambung ya. Aku nyimak aja nih. Takut bro, jangan lari dulu. Ya. Tenang, aku parkun ini, aku ada urusan ini, sabar ya. Dengarlah, Oke, gini ya. Jangan framing Rodriguez, kamu ini diskusi kok. Loh, kan kamu yang ngomong saya tadi, kamu kan ngomong terakhirnya ngomong begitu. Aku ada begitu, urusan. Kamu melakukan sama orang lain. Ini, begitu ini orang lain cuma ngomong, cuma mengingatkan ini, ya. Itu kamu tuduh framing gitu loh. Kamu tuh gimana sih? Iya, kamu diskusinya udah nggak santun ini pakai framing ya. Artinya akalmu udah mentok ini ya. Oke, aku nyimak ini. Silakan ngomong, dilanjutkan. Loh, kemana dia? Lanjut teman-teman ya, aku nyimak dulu. Lah, Kok turun? kemana dia nih Yong? Kok turun? Tadi kick saya, siapa yang kick?
Nggak usah framing, Gini ya. siapa yang ngekick? Loh, buktinya saya di bawah kok. Gimana sih? Kok selain dituduh? Gak usah framing. Enggak, dia ngekick Saya gitu. mengenalkan fakta. Gimana sih? Halo, Mas Giga. Oke, gini ya. Sekarang saya tanggapin apa yang saya Mana tambahin apa faktanya yang kamu bilang tadi Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri? Bro, Ayatnya mana? tenang bro. Saya menanggapi teman saya tadi. Ya. Nanti kamu dengan saya gilirannya berikutnya. Kan gitu satu-satu. Sekarang begini bro, bang. Jadi kamu tadi saya nggak tahu ngomong apa saya ketinggian yang ngomongnya atau kembali lagi saya pakai narasi kamu yang kurang memahami. Sekarang kita melihat begini saja. Saya kan tidak bilang bahwa kita tidak bicara etimologi, kita tidak bicara definisi kata di situ. Tuhan itu tidak bisa kamu menyatakan definisi menurut saya Tuhan itu harusnya seperti ini. Berarti kau yang lebih tinggi dari Tuhan. Gak bisa. Tuhan itu adalah dia akan menyatakan semua orang bisa mengaku Tuhan. Ada dewa, ada apa itu. Oh ini Tuhan itu seperti ini. Tapi Tuhan yang sejati itu akan tidak bisa ditolak, tidak bisa ditentang, tidak bisa dibantah. Dan itu akan ada saatnya nanti. Begitu dia semua terbuka. Tapi Tuhan yang sejati itu tadi saya bilang tidak bisa. Nah Tuhan itu ketika manusia hanya makan tentang Tuhan ada 3 kemungkinan. Satu dia gila, saya bilang tadi. Satu penipu, satu benar-benar Tuhan. 2 ini kan tidak mungkin Anda lekatkan pada Yesus. Anda mengakui sebagai nabi. Berarti sebenarnya hanya tinggal satu kemungkinan. Saya sudah menyampaikan tadi beberapa poin yang ada tertulis di Alkitab yang ditulis tentang pernyataan diri Yesus. Dia menyatakan diri sebagai Tuhan. Oke, semua orang bisa menyatakan diri tadi kan bisa kembali ke poin. Tapi dia juga mendemonstrasikan kuasanya sebagai Tuhan. Nah di Yesus ini kenapa orang percaya pada Yesus? Karena tadi saya bilang yang paling penting dia hidup. Dia tidak cuma ada di omongan, dia tidak cuma ada di huruf, tapi tidak pernah ada dalam kehidupan real manusia. Yesus ini adalah real. Anda bisa cari, begitu banyak kesaksian. Jutaan, puluhan juta orang, ratusan juta orang mengalami Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia menyatakan dia adalah Tuhan yang hidup. Disitulah yang paling penting tentang Tuhan itu. Bukan hanya ada kenapa disebut Tuhan? Karena ada buku tentang dia tidak bisa dirubah-ubah. Kita bisa diskusi tentang itu. Tapi lihat 500 tahun lagi, buku tentang Superman, komik Superman itu tidak ada yang rubah. Cerita pertama kali komik Superman itu tidak akan ada yang rubah. Ceritanya seperti itu. Kenapa? Tapi apakah Superman itu ada? Real. Superman memang ada manusia super, hanya karena bukunya tidak bisa dirubah? Enggak. Superman harus hidup nyata. Benar-benar ada dan benar-benar real, fakta, eksis. Barulah kita bilang bahwa Superman itu ada. Bukan cuma cerita. Di situ sesuatu tentang Tuhan. Apakah Tuhan kita eksis? Di situ. Nah sekarang apakah Yesus itu eksis? Oh jelas. Bahkan sumber-sumber di luar Alkitab menyatakan Yesus adalah eksis. Yesus adalah nyata. Nah sekarang bagaimana? Karena yang paling penting adalah kuasa. Oh iya. Mana ayatnya? Jelas Yesus Mana ayatnya? itu Maha Kuasa. Tunjukkan ayatnya. Saya akan ulang ya. Tunjukkan ayatnya Yesus Maha Kuasa. Tenang. Kamu kan tadi udah baru datang ini. Iya, tunjukkan ayatnya. Dari tadi udah kita ini. Saya dengan sangat senang hati mengulang. Mana Yesus Maha Kuasa? Saya mau tunjukkan. Tenang aja. Gak usah buru-buru kamu. Nanti kamu ini stroke. Saya bikin waktu aja lah ya Bang BJ ya. Biar nggak terlalu lama-lama kali. Bang BJ ini dari temanku kekristenan juga nih Bang Giga. Jadi silakan diskusi, nggak usah sering menghujat ini segala macam lah nanti ya. Aku kasih waktu 3 menit ya Bang BJ. Iya, tapi jangan berkorban, pakai data, pakai ayat. Ya kan? Siapa dulu? Bang Giga dulu. Pakai ayat. Kalau ngomong tuh pakai ayat gitu loh. Pakai data. Jangan kayak Bapak gereja. Oke, guys, ya aku nyimak tadi apa yang aku sampaikan ya. Mana ayatnya bahwasanya Yesus Maha Kuasa? Lagi-lagi cuman iman yang kamu tampilkan tadi ya. Justru Yesus menyatakan Assalamualaikum. imanmu itu yang harus diuji berdasarkan prinsip-prinsip yang umum, yang universal. Matius 28 yang ayat ilmiah, 18 ya. gitu ya. Matius Misalnya kamu ini siapa sih yang mau dengar ini, yang mau bicara ini, bingung saya. Ya itu imanmu terserah gitu ya. Iya. Cuman apakah Tuhanmu yang sendal jepit itu adalah sebenar-benarnya Tuhan? Itu yang harus kita uji. Tuhan itu maha berkuasa ya. Apakah sendal jepit itu maha berkuasa, maha mengetahui, dan seterusnya? Itu yang harus kita uji Giga Rodriguez ya.
Bukan imanmu di sini yang menjadi hakimnya. Begini, Bang Daging, Imanmu begini di ya. sini bukan untuk menghakimi Begini. iman kami. Ya. Atau ya. iman kami tidak menghakimi imanmu. Tetapi ya, Rodriguez, imanmu dan iman saya ya, kita uji dengan kaidah-kaidah yang ilmiah, yang universal begitu ya. Nah, salah satu acuannya ialah yaitu ya disiplin dalam berbahasa. Nah, begitu Rodriguez. Kamu jangan muter-muter lagi di sana gitu ya. Berarti poinnya nggak bisa nangkep kamu ini. Nah, kalau kamu menganggap ya Yesus itu adalah Tuhan karena banyak kesaksian ya, ada orang yang diilhami Roh Kudus segala macam ya, itu juga nggak ilmiah sama sekali itu Rodriguez ya, karena sifatnya subjektif ya. Misalnya si Luga tadi itu ya, dia bilang ya, dia diilhami Roh Kudus ya, lalu dibawa ke surga ya, naik Rolls Royce, lihat konser dan segala macam. Subjektivitas itu kacau kalau jadikan parameter. Misal saya juga bilang, wah saya juga diilhami Roh Kudus ya, saya juga ke surga nih Luga gitu. Kemudian saya tanya sama malaikat penjaga surga, datang nggak si Luga ke sini bang? Malaikatnya bilang, oh nggak ada bang, Luga tipu-tipu aja itu bang, dia tukang bohong bang gitu sama saya. Nah dari dua cerita itu tadi, apakah yang menjadi parameter kebenaran ucapannya? Nggak ada. Ya sesuai congor masing-masing aja. Ya, jadi klaimmu tentang Yesus yang sifatnya subjektif ya, itu nggak bisa dibawa ke ranah diskusi yang lebih serius gitu ya, kecuali ya kamu hanya sekedar mendoktrin jemaatmu di gereja ya nggak masalah gitu ya. Nah kemudian tentang kitab suci ya, kitabmu dan kitab Islam itu ya, yang menjadi data primer itu seharusnya adalah ya, kalau kita bicara tentang kitab suci ya perkataan orang yang menerima wahyu, menerima firman ya. Firman dalam makna yang sebenarnya sesuai dengan bahasa Indonesia ya, bukan makna yang manipulatif ya, di dalam kitab kamu yang menganggap firman itu jadi manusia, maksudnya itu sebenarnya inkarnasi ya. Nah firman dalam makna pengajaran dari Tuhan ya, misalnya Yohanes 17:8 itu tadi ya, Yesus bilang dia terima firman kemudian dia sampaikan ya. Nah apa kata-kata pengajaran yang pertama, firman yang diterima dari Tuhan itu yang disampaikan oleh Yesus? Yang terakhirnya apa? Apa konteks peristiwanya? Nggak ada ya. Sebagai data primer itu ya, yang ada adalah perkataan Lukas, Yohanes, Markus dan seterusnya, bukan perkataan Yesus yang terdokumentasi. Padahal dialah seharusnya menjadi data primer gitu ya. Misalnya dia ngomong, dia mengajarkan, menyampaikan apapun ya. Nah perkataan dia itu disimpan dalam bentuk tulisan ya, atau dihafalkan, kemudian itulah yang dijadikan, dikumpulkan dalam bentuk dalam sebuah buku ya, namanya kitab ya, kitab suci gitu ya. Faktanya nggak gitu. Yang ada misalnya si Lukas bilang sangat jelas sekali ya, metodologinya, kualitasnya sangat rendah, hanya setara dengan cerita-cerita dongeng seperti yang kamu sampaikan tadi itu ya. Ada pangeran Charles atau siapa tadi ya, menyamar jadi tukang sate. Ini cerita dari siapa, dari mana? Kalau hanya sekedar ngarang-ngarang ya bebas mau jadi apa saja gitu ya. Masalahnya kalau bicara tentang firman Tuhan, perkataan Tuhan, hakikat, sifat dan perbuatan Tuhan ya, harus jelas sumbernya gitu. Nggak bisa kayak cerita dongeng ya. Kayak si Lukas bilang, dari banyak orang, dari mereka-mereka saksi mata, tapi nggak jelas orangnya. Sama kayak cerita dongeng, misalnya orang bilang ya, cerita Malin Kundang, Sang Kuryang ya, kita tanyakan, ini cerita dari mana asal-usul cerita ini? Siapa yang pertama kali menarasikan cerita Sang Kuryang ini? Orang-orang pasti cuma bilang, dari banyak orang, dari orang-orang terdahulu. Itu namanya kualitasnya sama, setara dengan cerita dongeng ya. Dan membedakan agama Kristen dan juga agama pagan lain itu dengan cerita dongeng hanya satu sebenarnya. Kristen ini terlembagakan ya, terorganisasi. Jadi ada institusi ya, gereja itu ya, yang melestarikan cerita-cerita sekualitas cerita dongeng ini hingga dia lestari sampai sekarang. Apalagi memang ya secara tipologinya berguna
untuk dimanfaatkan oleh kepentingan yang lain, misalnya kepentingan Imperium Romawi ya, atau penjajah-penjajah Eropa di masa lalu ya, yang memanfaatkan kekristenan sebagai apa? Sebagai alat pembodohan dan adu domba, teman-teman ya. Sekian, lanjut. Ya, ini saya senang sekali sebenarnya mendengar ini. Jadi yang mendengar ini berapa? 75 orang kalau saya ya. Ya, mana ayatnya? Beginilah cacat logikanya ya. Mana ayatnya tadi? Yesus Maha Kuasa. Nanti kita kan bicara dengan saya menanggapi dulu Bang Daging ini. Jadi begini Bang Daging. Kok nggak ada suaranya ya, Bang Giga ini ya. Ini, halo. Saya kasih 1 menit nih. Kan udah balas-balas nih dari tadi. Udah saya belum dong. Saya nggak ada suaranya ini. Dia tadi berapa kali, udah berapa menit? Ada 10 menit tadi. Jangan langsung ke masalah. Enggak, maksudnya Bang Daging udah 3 kali ya, Bang juga 3 kali sudah nggak selesai nih. Bro. Saya menanggapi punya dia. Saya beri waktu 1 menit nih, 1 menit nih. Oke, janganlah 2-3 menit aja cukup. 3 menit cukup ya. Oke, lanjutlah. Begini Bang Daging ya. Jadi Bang Daging, ini saya bilang tadi cacat logika. Saya itu, begini kalau kita melakukan suatu perbandingan, kita kan memperbandingkan Tuhan. Saya barangkali pernah mendengar tadi, saya pengen paling mendengar. Menurut kesaksian yang Anda bilang itu, kesaksian saya lebih hebat. Karena banyak kesaksian yang menyatakan bertemu dengan Allah. Inilah Tuhan yang benar. Saya pikir saya akan mendengar begitu. Enggak. Tapi dia mau bilang bahwa yang tidak punya kesaksian itulah yang benar. Bagaimana mungkin itu? Bagaimana cacat logikanya itu? Ketika kita berdebat tentang apa itu mobil, kemudian saya bilang, ini loh mobil itu, saya banyak bukti kesaksian puluhan juta orang bahwa mobil itu rodanya 4, bentuknya begini. Terus Anda bilang apa? Wah, itu subjektif 40 juta orang itu. Saya pikir saya akan mendengar mobil yang benar itu menurut 60 juta orang atau menurut 2 orang, 3 orang. Enggak. Itu tidak pernah ada mobil itu gitu. Karena tidak pernah ada yang menyaksikan gitu. Apa ini? Dia sendiri mau menyatakan bahwa mobil itu dia ada. Dia sendiri mau menyatakan Tuhannya tidak pernah ada, tapi mau bilang Tuhan lain tidak ada berdasarkan bahwa Tuhannya tidak ada. Tidak pernah ada yang menyaksikan. Bahwa karena tidak ada yang menyaksikan, maka itulah yang paling benar. Ini cacat logika sekali. Saya tidak mendengar apa yang dia bilang tadi, saya tunggu apa tentang Tuhannya. Ini kan kita perbandingan. Enggak, dia hanya mau koreksi pernyataan. Dia tidak sadar apa yang dia lempar itu akan berbalik ke mukanya ke dalam hal keyakinannya. Ketika saya bernarasi tentang keyakinan saya, keyakinan orang lain, saya dari tadi tidak pernah bernarasi tentang keyakinan Anda. Tapi kalau saya berkeyakinan, maka saya akan membuat perbandingan bagaimana keyakinan saya lebih punya make sense, lebih unggul, lebih bisa diterima. Bukan langsung dengan poinnya berkata, pertanyaan Bang BJ tadi itu. Tunjukkan aja saja. Bukan dengan berkata, bukan dengan berkata yang seperti itu. Bukan dengan berkata, saya nggak mendengar. Jadi nggak bisa semua hanya berdasarkan kitab. Enggak. Justru Tuhan itu nyata dulu. Tuhan dulu ada di dunia, baru ada sesuatu yang tertulis. Bukan yang tertulis dulu, baru karena tertulis ada, maka Tuhan ada. Nggak pernah ada itu. Nah, kamu sekarang pengen tahu. Yesus, Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kemudian di Wahyu ayat 1-8, aku adalah Alfa dan Omega. Saya lagi baca, kamu diam. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu itu Bapa, bukan Yesus. Wahyu itu Bapa. Jangan bikin ketawa kamu. Kok ketawa? Yang kamu bacakan Yesus diberi kuasa. Coba baca di awal tadi. Matius tadi. Kenapa? Baca di Matius tadi. Oke, berarti kamu percaya Yesus adalah sudah punya kuasa itu? Diberi kuasa, kamu yang bicara di situ. Yang kamu masalahkan diberinya. Tapi bahwa Yesus sudah Bang Giga, saya diskusinya apa? Kita disiplin ya. Bang BJ, silakan 3 menit sebelum ke Pak Angon. Bang BJ. Dia yang mancing. Jangan diganggu. Itu kamu bacakan tadi di Matius jelas-jelas. Yesus diberi kuasa di Matius. Jadi di mana dia maha kuasanya? Ya berarti justru dia maha kuasa kan diberi kau bilang. Lah, Alkitab yang berbicara kau bacakan di Matius tadi loh. Yesus diberi kuasa. Berarti ada yang memberi. Iya, kau percaya bahwa dia sudah punya kuasa. Kan saya baca nih. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yang kau hanya masalahkan bahwa ada yang memberi.
Tapi bahwa Yesus punya segala kuasa di surga dan di bumi, kau percaya? Berkuasa iya, tapi maha kuasa tidak. Kau percaya? Yesus berkuasa di segala surga dan bumi. Lalu kenapa kau percaya Allah? Klaim itu, klaim. Dari ke Allah. Gimana sih ini? Loh, kau kan bilang kau percaya Yesus punya kuasa segala kuasa di surga dan di bumi. Sudah jelas di Matius Yesus diberi kuasa. Kuasa loh, bukan maha kuasa. Berarti yang memberi Iya, yang maha. kau masalahnya, kau hanya masalah segala kuasa sudah di tangan Yesus sekarang. Kau percaya itu? Ya berkuasa iya, tapi maha kuasa tidak. Iya, berarti kenapa kau tidak percaya Yesus kalau kau percaya bahwa Yesus sudah punya segala kuasa di surga dan di bumi? Diberi. Iya, kau hanya masalahkan kamu hanya masalahkan diberinya, tetapi bahwa Yesus sekarang punya segala kuasa di surga dan bumi, kau percaya dan kau menyatakannya. Sekarang saya tanya sama kamu. Siapa yang diberi kuasa itu? Yesus kan? Betul? Gini loh, biar kamu pintar kalau membahas gini. Kamu kejebak. Siapa? Kamu masalahkan bukan soal diberinya, bodoh. Kamu masalahkan harusnya apakah Yesus punya segala kuasa di surga. Saya ngajak. Jangan kata-kata Saya bodoh. tanya pelan-pelan. Di ayat Matius yang kamu sampaikan, yang kamu buka, yang kamu kasih kepada kita di sini semua, Yesus diberi kuasa. Siapa yang memberi? Saya ngajarin kamu. Kamu berarti mengakui bahwa Yesus itu sekarang punya segala kuasa. Kenapa nggak bisa jawab? Yang kamu masalahkan masalah Kenapa diberi. kamu nggak Justru nggak itu jujur membalik ke jawabnya? logikamu. Kalau kau bilang bahwa Yesus segala punya, kenapa kau percaya Tuhan yang lain? Lari-lari nih, jawab aja Lo pertanyaan. kok lari-lari? Ya, bagaimanapun itu pernyataanmu. Yang kau masalahkan cuma diberi. Oh, pernyataan. Tapi bahwa Yesus sudah punya kuasa, kalau kau percaya itu, kau meyakinin, kau Yesus menyatakannya. diberi kuasa. Lucunya, berarti kan kamu pembohong, munafik, penipu. Siapa yang munafik? Siapa yang menipu? Aduh. Tidak kamu. Saya cuma bertanya di ayat Matius yang kamu kasih. Nggak boleh nyerang pribadi dong, Bang. Sabar. Nggak boleh nyerang pribadi ya. lah. Jangan nyerang pribadi. Nah, betul. Saya rapikan dulu lah debatnya. Lanjut dulu Pak Man. Dinginkan dulu Bang BJ. Baik, Pak J, Dinginkan maaf ya, dulu, bentar. dinginkan dulu. Jadi, iya. Gini Pak, Roy udah kabur dia mah. Udah tahu dia. Kalau yang saya naik pasti dia teman saya lama teman-teman. Tapi izin untuk teman di bawah ya ada 100 orang. Pak BJ mohon maaf dan terima kasih atas pertanyaan antum. Jadi gini teman-teman, saya harus minta maaf dulu tadi karena ketika udah asik-asik saya harus ada panggilan, harus pindah sesuatu. Jadi saya harus balik. Tapi saya tetap memantau ya ucapan Bang Daging dan itu saya pantau. Jadi gini untuk kamu di bawah ya Rodriguez, coba perhatikan. Kalau Anda merasa bangga dengan Tuhan yang sedang Anda narasikan, saya ngomong gitu. Anda suka menarasikan bahwa Tuhan harus kelihatan, bangga bahwa harus ada kesaksian si A, si B, si C gitu kan. Oke. Karena Anda menerasikan Tuhan yang datang di tengah peradaban. Setelah Yesus ada, kemudian Anda menerasikan, oke, itu masuk di akal Anda. Katakanlah begitu. Tetapi yang harus dipikirkan adalah Tuhan itu harus milik manusia sebelum Yesus ada. Itu yang Anda nggak tangkap. Mampu nggak Saudara Rodriguez menjelaskan siapa Tuhan yang versi Anda jelaskan sekarang kepada orang-orang sebelum ada Yesus? Itu gagal total. Kenapa? Karena Yesus belum ada. Kan gitu. Yang ada banggakan dia kan harus kelihatan, harus yang menyaksikan. Itu menurut pendapat Anda sekarang. Anda menggunakan data itu, wah saya katakan boleh, bagus. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa itu akan gagal kalau itu dijelaskan kepada orang-orang yang mana Yesus belum ada. Ibaratkan kamu ngomong kepada Musa dan pengikut-pengikutnya. Ibaratkan kamu ngomong tentang Tuhan kepada Ibrahim dan pengikutnya. Narasi Anda kacau, gagal total. Cacat demi logika, cacat demi realistis, cacat demi logika. Nggak bisa, Kang. Itu yang pertama tuh. Jadi Tuhan itu harus mampu diceritakan oleh siapapun dengan narasi yang sama, oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Kan kesana jadinya kan? Itu kemutlakan. Orang-orang Nabi Musa, orang-orang yang bersama dengan Nabi Musa akan dia Tuhan seperti apa, bla bla bla, akan menjelaskan bla 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 ini. Kalau Anda mau simetriskan dengan orang Islam sekarang akan sama. Tuhan itu pemilik alam semesta, Tuhan telah mengutus Rasulnya yaitu Isa kan, atau Musa.
Aku melihat kemujizat yang hebat pada Musa. Oh, karena Musa menjelaskan bahwa dia punya Tuhan. Tuhanlah yang memberikan mujizat kepada Musa. Baik, kami nggak aneh. Sama ketika kami melihat ada mujizat di zaman Rasulullah Muhammad. Juga kami ingat karena dia manusia biasa yang dapat kelebihan. Tuhan mengangkat. Aduh, kenapa nih? Kenapa teman-teman? Lanjut ya. Lanjut. Itu timernya itu ya dihapus. Oh iya. Ayolah, realistis dan kita logis. Sekali lagi, menjelaskan Tuhan itu harus mampu dijelaskan oleh siapapun, kapanpun. Kalau Anda menjelaskan tadi dengan logika tukang sate, logika apa tadi? Gajah, untuk itu bisa diterima oleh Anda ketika sekarang. Dan itu pun sebenarnya ragu juga. Apakah ini cerita yang Anda sedang ceritakan? Kan iman kan? Bicara keyakinan bahwa dulu pernah terjadi begini, saya percaya itu. Tetapi kalau toh ternyata itu tidak ada, hari ini Anda melihat itu, ya bohong. Karena kalau bicara dia bisa begono begini, dia pernah ada, kami pun mengakui dia pernah ada. Iya, saya katakan dia pernah ada. Pak Mon dia pernah lahir. Iya, saya pun percaya dia telah lahir. Pak Mon dia dilahirkan oleh perempuan yang suci. Iya, saya pun percaya dia dilahirkan oleh yang suci. Kan iman Anda masa sama kalau hal itu. Bedanya Anda mengklaim dia sebagai Tuhan, saya menganggap dia sebagai utusan Tuhan. Pak Angon, dia bisa menghidupkan orang mati. Saya percaya. Anda berhadapan dengan orang Islam loh. Kalau dengan Yahudi Anda benar, Anda ngomong dengan orang Islam. Yang kitabnya, yang petunjuk dari Tuhannya menyatakan demikian. Catatlah. Terimalah Kang Rodriguez dengan cara kebijaksanaan Anda. Begitu ya. Terus juga tentang tadi, kalau Nabi Muhammad menjelaskan Tuhan kepada kami, maka dia pun mengatakan bahwa saya tidak mengklaim surga milik aku, tidak. Jadi yang kata-kata Rasul yang akan selamat itu yang mengikutin dia. Sebagaimana orang-orang dahulu juga mengikutin para nabinya. Jadi yang selamat itu ya Nabi Muhammad selamat. Orang-orang yang bersama Yesus selamat, orang-orang yang bersama Musa selamat, orang-orang yang bersama Ibrahim selamat. Artinya kan di sini orang bijaksana yang ngomong. Bukan orang yang dablek, bukan orang menipu gitu loh. Coba orang menipu kan gitu. Tenanglah, apa udah tenang nih. Itu orang menipu cenderung gitu, tapi enggak. Islam enggak gitu, Rasul enggak mengerti itu. Jadi yang akan masuk surga itu Nabi Muhammad ya. Orang-orang terdahulu juga iya. Siapa itu? Ya para nabi bersama orang pengikut dia. Itu yang bisa sampaikan saudaraku ya. Ya, selamat sore Pak. Silakan Pak. Lanjut. Tadi aku ngomong. Waalaikumsalam. Ada nggak suaranya tadi ya? Kalau saya dengar bagus. Antum bagus itu narasinya. Saya suka. Iya. Perasaan saya nggak dengar apa-apa gitu. Ya tadi tentang mobil itu tadi si Giga Rodriguez ya. Kalau bicara tentang literasi ya atau data ya, ada dua aspek sebenarnya yang mesti kita ini ya kategorikan dulu di sana. Pak Daging sebentar ini ada tamu Kang. Mungkin saudara kita dari Kekristenan, Pak Musik kita. Selamat malam. Selamat sore. Selamat sore, Om. Dari Kristen ya, Pak ya? Ya, saya Kristen. Oh, siapa? Di sini ada Pak Daging, juga ada Pak Temon di sini. Silakan dilanjut Pak Temon, Pak Daging. Ya, dan teman-teman sudah. Host dipandu host. Saya mau sholat dulu. Ini baru pulang saya. Assalamualaikum. 2 menit ya nanggepin tadi si Giga tadi sedikit ngegantung gitu ya, nanggung ya. Nah, izin teman-teman ya. Jadi ya kalau kita bahas ini literasi ya ataupun cerita lah katakan. Yang pertama itu ya kita bahas isinya gitu ya, jalan ceritanya, tokoh di dalamnya ya, drama ya, jalan ceritanya ataupun background, lokasinya, tanggalnya, tahunnya, itu bicara tentang isinya ya. Nah, selain isinya ya kita juga bicara tentang ini cerita ini dari mana, kategorinya fiksi atau ilmiah gitu. Kalau ilmiah